Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Rina Asari. Saya di sini ingin mewawancarai mengenai tentang dampak pandemi COVID pada kenaikan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Jadi di sini ada beberapa masalah yang kita hadapi, terutama tentang peningkatan kemiskinan yang cukup cepat dan dikarenakan oleh COVID-19, khususnya pada aspek ekonomi. Nah, bertambahnya jumlah pengangguran ini mengakibatkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin, terutama di Nusa Tenggara Barat, menjadi bertambah, sehingga menjadi perhatian khusus bagi orang-orang dan pihak-pihak terkait. Nah, jadi sebenarnya alasan utama mengenai peningkatan angka kemiskinan ini apa? Jadi apa saja alasan peningkatan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat ini? Karena terjadinya PHK di beberapa perusahaan yang di mana perusahaan tersebut memang tidak ada pemasukan, jadi terpaksa mereka harus memecat sebagian karyawan, bahkan semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi jenis perusahaan apa saja yang banyak mem-PHK karyawannya? Di sini kita bisa lihat banyak perusahaan yang mem-PHK pekerjanya itu adalah kayak seperti mereka yang bekerja di bidang pariwisata, terus mereka juga yang ada di departemen store gitu. Apakah di zaman PPKM ini kan jam kerja pasti berdampak pada pengangguran upah kerjanya. Nah, itu kenapa bisa upah tersebut bisa berpengaruh untuk ekonomi mereka? Tentu saja berpengaruh, karena apalagi sama orang yang buruh harian itu kan misal mereka dalam sehari itu bisa bekerja selama 12 jam. Lalu selama 12 jam itu diupah 100.000. Nah, karena ada pemberlakuannya pemotongan jam kerja, jadi dari 12 jam itu menjadi 6 jam. Nah, di mana itu juga termasuk gaji mereka juga dipotong dari yang 100.000 menjadi 50.000. Di situ juga akan mengakibatkan mereka pemasukan mereka menjadi berkurang dan terpaksa mereka harus mencari pekerjaan lain. Kira-kira tanggapan dari pihak-pihak terkait mengenai bantuan untuk masyarakat itu apakah sudah keluar apa belum? Oh, sudah. Kami sebagai pemerintah melakukan namanya bansos ya, bansos seperti bantuan sosial, yang dimana bantuan sosial itu berisi kayak perlengkapan sekolah, terus makanan sembako, dan untuk ya yang penting dalam bansos itu ya kebutuhan hidup sehari-hari lah. Mengenai bansos ini, apakah pihak-pihak terkait sudah pasti kalau bansos itu akan langsung diedarkan kepada masyarakat yang membutuhkan? Kami sudah mengerahkan petugas untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk langsung memberikan bansos tersebut agar tidak terjadi tidak terjadi salah sasaran, salah target. Lalu menurut Saudara Teddy Suyitno, apa saja solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat-masyarakat mengenai kenaikan jumlah kemiskinan ini? Mungkin dari membuka lapangan pekerjaan demi pemberdayaan sumber daya manusia dan mengadakan kursus untuk menciptakan skill-skill orang yang ingin bekerja, lalu memberikan subsidi kebutuhan pokok bagi rumah tangga yang telah mengalami PHK, dan yang terakhir intensif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Artinya meningkatkan intensif para petani, pelayan, dan peternak untuk melalui skema pemberian produk dan promosi oleh pemerintah. Nah, jadi sebelumnya telah disebutkan akan membagikan bansos. Jadi bansos berupa apa saja yang bisa diberikan untuk menanggulangi kemiskinan ini? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bansos tersebut berupa ada bahan makanan pokok, terus beberapa juga kami berikan seperti alat sekolah, alat tulis kepada adik-adik yang memang orang tuanya
terdampak pada pandemi tersebut? Saya rasa mungkin solusi dan tanggapan dari pihak-pihak terkait sudah cukup bagus. Berarti tinggal ke masyarakatnya saja. Bagaimana masyarakat akan menanggapi kemiskinan ini. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya tanyakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.